Kak, gimana cara menghadapi suami yang terlalu banyak perbedaan dengan kita, Kak? Oke, itu pertanyaan yang sangat seru sekali. Karena apa? Karena semua orang yang menikah di dunia ini pasti akan mengalami hal itu. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian? Atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Gue pengen tahu deh, usia pernikahan berapa lama sih? Jangka waktu yang sangat krusial dalam sebuah pernikahan adalah usia 5 tahun pernikahan. Karena di saat 5 tahun pernikahan ini kita tuh kayak menyamakan langkah gitu, paham gak sih? Ya kan, karakter manusia itu kan terbentuknya bukan hanya mak berduduk gitu doang. Karakter manusia itu terbentuk dari watak bawaan, fitrah, pengalaman dia selama ini, pemikiran dia. Suami lo misalkan 30 tahun, lo misalkan 25 tahun. Jadi sudah terbentuk wataknya dia selama 30 tahun itu. Begitupun kamu memiliki watakmu sendiri selama 25 tahun. Bayangin, tanah liat dibentuk selama 30 tahun itu betapa kerasnya ya, dibenturkan dengan panas, hujan, dan kawan-kawan. Jadi wajar aja kalau misalkan kadang kalian saling berbenturan, belum bisa menyatu. Dan ini poin paling penting buat kita, tidak ada dua manusia yang sama persis wataknya. Pasti akan beda. Jangankan kok kamu sama suami yang sama-sama cewek aja, itu bisa beda wataknya, kepalanya beda. Apalagi cewek dan cowok. Kamu tahu nggak pembentukan karakter itu dari apa? Dengan banyaknya ujian-ujian kehidupan. Itu cara Allah membentuk karakter kita. Nah, ketika belum jadi suami, belum jadi istri, kan belum ada ujiannya. Artinya lu belum dikasih peran sebagai suami, lu belum dikasih peran sebagai istri. Belum muncul karakternya. Contoh gini deh, kalau misalkan lu kerja nih ke sebuah perusahaan, lu wawancara nih sama HRD atau sama manajer lo. Lu berpikir, oh gue cocok nih sama dia nih gitu. Begitu masuk ke sebuah perusahaan itu, lu join sama perusahaan itu, terus ada masalah, ada problem, mulai deh. Kelihatan kan bagaimana cara dia menghadapi masalah gitu. Bagaimana cara dia menghadapi ujian itu. Begitupun dalam rumah tangga itu kan ibarat kata tuh perusahaan lo sama suami lo. Suami lo adalah CEO-nya, sedangkan kamu mungkin general manajernya. Pasti akan ada banyak bentrokan. Orang yang semakin menderita adalah orang yang terfokus kepada personalitinya masing-masing. Kayak, ada bos gue tuh orangnya kayak gini. Gue tuh gak seneng orang yang begini-begini nih, gitu loh. Jadi punya standar yang berbeda, punya cara pandang berbeda. Kalau kita sibuk dengan agenda masing-masing, kita sibuk dengan nunjuk dia begini, nunjuk kita begini, itu gak akan pernah selesai masalahnya. Sederhana ya. Orang yang bisa bertahan dalam sebuah pernikahan sampai usia 50 tahun, bahkan sampai 70 tahun pernikahan, kira-kira nih, apakah karena mereka cocok satu sama lain? Enggak, kata siapa? Kan balik lagi ke prinsip yang nomor 2 tadi, tidak ada orang yang cocok. Tidak ada dua orang dengan personality yang sama. Terus apa dong yang bikin mereka tetap bertahan? Karena mereka masih mau. Yang membuat pernikahan itu buyar karena salah satu atau keduanya tuh benar-benar udah gak mau bersatu, udah gak mau bareng. That's it. Orang yang masih mau bareng karena mereka masih melihat visi misi atau tujuan yang sama. Nah sekarang tinggal tujuan kamu sama suami lo apa? Sebuah pernikahan itu menjadi sakral karena yang menyaksikan, yang menjadi saksi itu bukan manusia. Bukan hanya manusia maksudnya. Tapi Allah. Allah yang memegang janji keduanya. Nah pertanyaannya adalah apakah dengan lo melihat perbedaan-perbedaan itu tuh terus semakin membuat lo jauh dari Allah atau justru semakin dekat sama Allah? Ya kan? Kalau selama itu hal yang masih diperbolehkan di pasal pernikahan, kita bisa lah menyesuaikan diri. Misalkan kayak naruh anduk. Suami gak ngucapin terima kasih, suami orangnya selebor, itu wajar gitu. Gue kasih contoh deh, gue tuh orangnya kan melihat dari hal-hal besar aja. Biasanya tujuannya kemana, udah jalan gitu. Sementara suami gue tuh kebalikan banget. Dia orangnya tuh detail dan perfeksionis. Gue melihat perfeksionis karena dia tuh kan mementingkan detail ya. Gue suruh dia jadi karakter gue gak bisa, karena memang kinerja otaknya dia selalu melihat hal-hal kecil.
setiap hal kecil itu bagi dia harus baik, ya harus benar. Sementara gue, hal kecil itu nggak masalah, yang penting kita bisa tetap sampai ke tujuan. Contohnya ketika kita mau ke Pemalang gitu, biaya itol dan kawan-kawan udah beres. Perkara makanan gimana, nyemil di mana, itu nanti bisa sambil jalan. Nah sementara watak suami gue kebalikannya, dia adalah hal detail, bahkan termasuk makanan, sabun, sikat gigi, itu pasti ya. Cemilan, apapun itulah, perintilan-perintilan, bahkan sampai kipas angin, pulpen dan kawan-kawan itu sudah ready. Di situ kalau misalkan kita nggak paham watak masing-masing, berantem. Karena apa? Karena menurut gua tuh dia ribet dan kadang-kadang mulur waktunya. Coba, gua yang harus bisa ngejudge gitu. Ketika dia itu lama, jangan bilang, "Pah, kita harus sampai sana jam 10." Jangan pepetin. Kita bilang sama suami, "Pah, sampai sana jam 9." Jadi ketika dia mulur pun 1 jam, kita masih belum telat gitu loh. Caranya kayak gitu. Jadi kita sendiri yang harus adjust diri kita. Kadang merubah watak seseorang itu dimulai dari kita ridho. Jadi bagaimana cara gue tuh bisa menyamakan langkah sama suami, begitupun sebaliknya. Yang pertama adalah kita sudah tidak menuntut dia menjadi saya dan saya menjadi dia. Masing-masing paham bahwa ya gue orangnya kayak gini dan lu orangnya kayak gitu. Gak usah disuruh pun gue akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Begitupun suami gue. Karena itu fitrah manusia, sunatullah kayak gitu. Lalu yang kedua adalah fokus kita nih. Kita masih punya tujuan yang sama gak nih? Ataukah memang kamu sudah punya tujuan yang berbeda? Ataukah kamu tujuannya bukan Allah, ya udah berarti kita udah nggak bisa bareng. Kan beda ya antara maksiat dan juga kesalahan gitu. Kesalahan kadang menurut kita salah, menurut dia enggak. Lalu hal yang paling penting gini, fokus kita itu ke Allah. Tujuan menikah itu kan Allah ya. Kalau tujuan kita adalah suami harus begini, gua harus begini, itu capek jatuhnya. Tapi kalau tujuan kita Allah, kita semakin menambah ilmu ke Allah, semakin bertambahnya ilmu itu insya Allah kita semakin sabar. Karena obatnya sabar itu adalah ilmu. Nah ketika kita sudah mulai berusaha untuk mendekat ke Allah, Allah bikin hati kita ridho. Jadi kita berdoa sama Allah, ya Allah tolong buatlah hati hamba ridho terhadap suami hamba. Begitupun sebaliknya, jadikanlah hati suami hamba itu ridho terhadap hamba. Ketika sama-sama ridho, ketika sama-sama tenang, kita bisa melihat masalah rumah tangga itu dengan objektif. Ini penting gak sih kita ributin naruh anduk sembarangan, ya udah kita taruh aja gitu. Kadang-kadang ada suami yang nggak mau dikasih tahu. Kadang-kadang ada suami yang cukup ngelihat istrinya naruh anduk gitu ya, dia udah nggak enak sendiri. Tapi jarang sih. Terlalu banyak perbedaan itu sudah kepastian ya, itu sunatullah. Yang penting adalah kita ridho nggak dengan perbedaan itu. Semakin lu fokus terhadap perbedaan, semakin kamu akan menderita dalam rumah tanggamu sendiri, dalam perusahaanmu sendiri. Buat gue, ketika gue semakin fokus terhadap perbedaan, semakin menderita, ya udah alihin fokus. Telan aja itu, kita fokus ke Allah agar kita semakin kuat. That's it. Kalian boleh percaya atau enggak, tapi memang selama kurang lebih 11 tahun terakhir ini, gue udah mengamati karakter manusia berdasarkan golongan darah. Ya ngaruh, walaupun bukan menjadi satu-satunya pengaruh, tapi setidaknya itu bisa membantu gue dan juga banyak teman-teman lainnya memahami bahwa masing-masing orang tuh punya wataknya sendiri-sendiri. Dan ketika kita memahami, insya Allah tuh lebih bisa menerima. Gue udah rangkum di Instagram @karaktercintagoldar dan juga TikTok @riamarliana87. Ya semoga aja bisa ngebantu lah gitu. Poin terpenting adalah ketika kita mencari ridho Allah, Allah pasti akan ridhoi keluarga kita. So apapun masalahnya, la haula wala quwata illa billah, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Apa sih open minded itu? Banyak orang justru sebenarnya mereka close minded, but mereka merasa open minded. Akhirnya memaksa orang lain menyetujui apapun yang mereka lakukan dengan tameng open minded.